Agama, Menteri Dikbud ini agamanya apa sih? Oh ternyata bininya Katolik, anaknya didoain. Oh itu, ya ujung-ujungnya ya sekedar itu. Sekarang dia berangkat ke Timor Leste, ya kan? Oh udah selesai, cuma 3 hari, ya kan? Katakanlah dia 1 bulan di sini, Pak Sur. Coba, ada nggak mau yang cium tangan datang lagi sana? Ya paling salaman, ya kan? Halo Pak Sus, apa kabar? Selesai. Tapi kalau misalnya dia 35 tahun sekali baru datang, nggak gampang itu. Negara mengundang dia secara khusus, ada rencana segala macam luar biasa tentang perdamaian, tentang konflik yang selama ini terkesan ada keributan antara Kristen, Islam, Katolik. Begitu dia nongol, oh ini maksudnya. Jadi multitafsir perspektif kita ya, artinya macam-macam Pak. Kalau saya pribadi ya Pak. Hati dan jiwa manusia. Begitu Pak Paul. Oke, silakan dilanjut Pak. Mungkin yang lain mau Ya, nambahkan. Prawira. Oke, saya sambung dikit. Ya, Ini iya, dikit Pandi. Pak Ompong. Ini kalau Joe Biden datang, nggak usah repot-repot Pak. Dikasih polisi tidur aja dia nggak bisa jalan. Kan itu. Nah, sekarang pelajaran mereka itu kan brainwashing nih Ompong. Soalnya contoh soal ya, kalau ada jemaatnya mereka bertanya sama ustadznya itu dilarang, nggak boleh bertanya. Jadi komunikasinya itu cuma one way, kan gitu. Makanya kan ada timbul ide sertifikasi ustadz. Nah itu kan gagal. Soalnya ustadz ini udah kenakan terima duit, tapi pengetahuannya compong. Jadi kan jemaatnya tanya kagak boleh. Jadi mereka melawan nih sertifikasi ustadz. Kan gitu. Jadi ini mereka ini membodohkan rakyat. Rakyat ini dibodoh-bodohin. Ajaran-ajaran setan yang compong itu kan gitu. Ya itu aja sih yang pengen tambahin. Ya udah itu aja deh. Ya, Prawira, lanjut. Ya, Shalom Pastor Paul. Tes Shalom. suara. Ya, lulus. Ya. Jadi kalau mengenai paus naik pesawat biasa, kalau saya sih, kalau pengalaman saya lihatnya tidak kaget ya Pastor. Ini ya, karena tahun lalu itu pernah ada misa di lingkungan saya, ya di lingkungan dekat saya, gitu ada orang Katolik. Pasturnya naik motor Pak, naik motor biasa gitu, motor kayak Honda biasa lah, seperti itu. Jadi emang katanya ya kehidupan pastor ya hidup sederhana dan selibat gitu loh. Jadi sederhana dan selibat gitu loh. Jadi ya itu makanya Paulus pun mencontohkan gitu loh. Ya ini loh pimpinannya juga sederhana gitu loh. Jadi mencontohkan untuk para romo, kardinal segala gitu loh. Ini Paulus ini hidup sederhana gitu loh. Seperti itu. Cuma yang kedua sih kalau saya lihat kalau dari pandang saya terhadap Katolik ini yang emang bagus ya. Cuma kalau untuk sekolah Katolik di Jakarta itu mahal-mahal Pak. Jadi untuk sekolah Katolik Jakarta itu sangat-sangat mahal ya. Udah sampai sama itu ya, selevel sama sekolah-sekolah Kristen Protestan yang di Jakarta ya, mahal-mahal ya. Cuma kalau Katolik itu dia ada ini juga, dia ada apa istilahnya panitianya yang kalau misalnya mau minta keringanan, nah itu dicek rumahnya apakah benar-benar miskin apa enggak. Kalau nggak misalnya rumahnya gede atau misalnya punya mobil, nah itu nggak bakal turun tuh uang sekolah mau uang ini gitu loh. Seperti itu. Jadi itu kalau saya lihat dia buat orang miskinnya ada dikasih. Kalau misalnya orang belum miskin nih, dikasih sama dia, dikasih gratis atau enggak dikasih keringanan gitu loh. Itu yang saya lihat ya dari itu kota. Tapi kalau untuk sekolahnya memang mahal-mahal ya, sama kayak sekolah Kristen Protestan kalau di Jakarta ya, untuk di Jakarta seperti itu. Jadi itu yang kedua ya. Terus yang ketiga untuk emang nih Islam ini kan ajaran hoax ya. Sebenarnya Islam itu ajaran hoax. Udah siapa sih yang orang bodoh siapa sih yang mau gitu loh. Itu yang ikutin begini saya
ya kan. Nah, tapi di sini kenapa Indonesia masih bertahan Islam itu? Karena ya itu, karena ada bansos, ada bantuan dari apa sekolah pesantren, apa kan semua dibantu pemerintah itu, ya kan. Mereka gratis, ya kan. Kan kalau bayar ya ada bayar dikit, ya kan. Seperti itu. Coba kalau misalnya nggak ada bansos, nggak ada itu, saya rasa bubar tuh Islam pasti Indonesia. Yakin saya. Apa sih bagusnya gitu? Cuma karena mereka kan mau tetap KTP Islam supaya mereka dapat bantuan dari pemerintah. Ya kan, kalau dia mengubah agama di KTP-nya, mereka kan takut gitu, dibawa ancaman bahwa mereka nggak dapat bantuan lagi dari pemerintah. Seperti itu. Jadi mau nggak mau ya udahlah KTP-nya Islam supaya dapat bantuan. Kalau dia berubah agama nggak dapat bantuan, ya kan dari pemerintah. Ya dapat bantuan beras, jadi kan ada bantuan sembako kan, ya kan. Seperti itu. Jadi mereka tetap bertahan ya, karena mau nggak mau ya supaya dapat makan, ya kan, seperti itu. Jadi kalau saya lihat sih gitu ya. Jadi kalau nggak dikasih itu, saya yakin bubar gitu langsung Islam itu. Orang mana ini sih percaya begitu-gituan, aneh aja gitu. Bagi saya lihat orang ngomong gitu. Cuma mereka dapat bansos lumayan kan, dapat bantuan sembako segala kan. Seperti itu, mereka senang gitu loh, dapat sembako apa segala gitu loh. Jadi kayak ya itulah yang saya lihat ya di masyarakat ya. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya saya pernah masuk ke kelas pesantren atau apa ya begitu ya. Terus kalau salim ya, kan kalau yang cium-cium tangan tuh salim tuh mereka sebenarnya udah biasa ya. Mereka tuh memang budayanya salim ya. Kalau lihat ada orang lebih tua, kayak saya datang ke pesantren, tangan saya dicium gitu loh, tangan saya dicium gitu loh. Dia memang gitu, dia membudayanya. Kalau lihat orang lebih tua, dia langsung cium tangan gitu loh. Jadi memang budaya dari mereka cium tangan, di sini namanya salim ya, gitu loh. Jadi cium tangan, kalau lihat ini saya lebih tua nih, kan anak kecil langsung cium gitu loh, seperti itu. Jadi ini budaya mereka. Kalau cium tangan ya, kalau lihat orang lebih tua, dia cium tangan orang lebih tua, seperti itu. Itu yang kalau saya lihat. Ya, terima kasih. Ya, silakan Pak Ferdinand. Ya, ulat bulu, turi, silakan masuk. Jadi gini, salam Pastor, Salam. kawan-kawan yang ada di sini. Kalau kita melihat ini tentang perspektifnya, konteksnya, perspektif. Jadi dalam etimologi tentang memori, kulturisasi, ya kan. Ini yang mengkulturnikan kelompok saudara kita dari agama Katolik, ya kan. Dari Kristen sendiri kan, ya biasa-biasa aja lah kan. Kalau kita lihat perjalanan Paus di jalanan, ya kan, sampai dia hidup sederhana, pakai mobilnya Pak. Ini kan bahan cerita orang, wah luar biasa Paus nih hidup sederhana, ya kan. Sama dengan kedatangan penyanyi top era dulu, Michael Jackson, ya kan. Begitu datang. Karena kita hobi senang dengar nyanyinya, wah. Begitu kita salaman, waduh, wah, terasa proud, bangga, senang, gembira. Bisa saja kita sedih, ya kan. Tapi kalau orang yang nggak senang dengan lagu-lagunya Michael Jackson, atau Paus ini yang tidak diserang oleh kadrun, ini statement-statement mereka itu kan sangat dilematis, ya kan. Coba kita ambil contoh. Internal kita aja, Katolik dan Protestan atau Kristen, ya biasa-biasa aja. Paus ini datang kan, apa sih? Oh, dia kepala agama Katolik di dunia, ya kan. Tapi kalau kita yang lebih dekat, katakan Kristen, biasa aja. Kalau dia sering datang, beda. Saya yakin kalian berpikir seperti itu. Kebanyakan penduduk Indonesia, kalau yang di kalangan umum berpikir seperti itu. Tetapi kerinduan untuk Paus ini adalah kerinduan mereka haus dengan cinta itu loh Pak. Haus damai benar-benar diwujudkan. Bukan sekedar oh Michael Jackson I love you, bukan sekedar itu loh Pak. Itu ketika mereka nangisnya itu bukan sampai pingsan-pingsan kayak orang kegila histeris loh Pak. Nangisnya itu ada tangisan pengharapan loh Pak. Kecintanya itu ada pengharapan loh, karena putus asa. Mereka melihat agama tidak menjawab
tidak menjawab kebutuhan spiritualnya mereka, Pak. Tadi yang Pak Ompong Tobat tadi kan sempat bahas tadi. Ada yang tidak dijawab oleh agamanya mereka, dan itu mereka harapan dari Paus. Ketika melihat Paus, seakan-akan mereka tuh melihat Yesus gitu loh, Pak. Betul, itu Coba deh perspektif, amatin deh, Pastor. lebih dalam lagi deh. Bukan sekedar karena Perspektif. idola Jadi loh, Pak. Bukan loh, Pak. Jadi gini, Pastor ya, sama dengan kita datang pada suatu tempat, katakanlah Gelora Bung Karno, ya kan? Waduh, kebaktian KKR di Gelora Bung Karno. Kita ya orang Kristen ya, rasanya wah, rasanya macam kita ketemu Yesus di Gelora Bung Karno. Tapi kalau di gereja rutin tiap minggu kita datang, rasanya kok apa namanya, perspektif kita kan biasa-biasa aja, ketemunya pendeta itu juga kok. Ngapainlah kalau datang ke Gelora Bung Karno, ke gereja biasa aja tiap minggu pasti ketemu. Tapi kalau KKR luar biasa, mujizat terjadi, kebaktian kebangunan rohani, ini soal perspektif, Pastor. Di antara kita yang hadir di Zoom maupun di YouTube juga kadang-kadang macam-macam ya. Sama dengan Made Teresia datang ke Indonesia. Wah, luar biasa Made Teresia, orang Aid segala macam dia salamin, nggak takut. Putri Diana, ya kan? Sama itu, Pastor. Jadi kita kadang-kadang terlalu overlap mengkulturkan atau katakannya seolah-olah kita tuh waduh rindu ketemu pastor atau apa paus ini di dunia manapun datangnya 35 tahun sekali. Coba kalau kita berada di Roma, ya kan, ke Vatikan, kita katakan tukang sapu di sana kan, sama dengan orang yang ke Mekah, ya kan, mau naik haji, rasanya pingin sampai uang ratusan juta keluar, wah antri 35 tahun bisa dapat 40 tahun. Jadi paling kalau mau cepat ya naik pakai program paket umroh aja, ya kan, 9 hari, 12 hari. Itu sama, ini tentang perspektif. Jadi kalau kita gali, kita pelajari tentang ekonomi, tentang agama, tentang budaya, tentang pribadinya, senyumnya, sudut pandangnya, bajunya, topinya. Semua kadang-kadang kita multi tafsir tentang perspektif. Jadi kalau kita renungkan ya, ini hal biasa sebenarnya. Cuman karena kita yang simpati, ya kan, bersimpati dengan paus ini, begitu si Alfian Tanjung, Yusuf Kala, ya kan, Rizik Syihab mengkritik, wah kita, hati nurani kita kan, di memori kita otomatis kan ada memori banding. Wah ini kurang ajar juga kadun nih. Wah sejak ini luar biasa, sampai orangnya berkerudung, cium tangan, nangis-nangis, ya kan, kena dipegang kepalanya. Menteri Dekdikbud saja, Pastor, begitu salaman dengan terus anaknya didoain, wah, tidak ramai. Wah, siapa sih Menteri Dekdikbud? Ya kan, bininya rupanya Katolik. Oh, orang bertanya, penasaran. Menteri Dekdikbud ini agamanya apa sih? Oh, ternyata bininya Katolik. Anaknya didoain. Oh, itu. Ya, ujung-ujungnya ya sekedar itu. Sekarang dia berangkat ke Timor Leste, ya kan, udah selesai, cuma 3 hari, ya kan, katakanlah dia 1 bulan di sini, Pastor. Coba, ada nggak mau yang cium tangan datang lagi sana? Ya paling salaman, ya kan, halo Pastor, apa kabar, selesai. Tapi kalau misalnya dia 35 tahun sekali baru datang, nggak gampang itu. Negara mengundang dia secara khusus, ada rencana segala macam luar biasa tentang perdamaian, tentang konflik yang selama ini terkesan ada keributan antara Kristen, Islam, Katolik. Begitu dia nongol, oh ini maksudnya. Jadi multitafsir perspektif kita ya, artinya macam-macam Pak. Kalau saya pribadi ya Pak. Demikian, lanjut, silakan, monggo. Ya lanjut, hajar terus ya. Tapi ini menarik ya, ini topik tadi menarik ya. Nanti biar kita menjadi sama-sama. Bukan kita merasa Kristen lebih hebat, enggak, tapi memang ada kehausan sebetulnya dari ekspresi itu tadi ya, yang nangis-nangis, yang wah sampai orang itu ya, itu bukan histeris itu ya, tapi
bukan histeris karena idola pop gitu, tetapi karena memang ada kekosongan di hati itu. Dan itu saya kira perlu para seharusnya ya para pendeta harus mulai sadar bahwa ada kekosongan di jiwa orang-orang Kristen, orang-orang Islam ini yang harus cepat kita tanggapin seperti zaman tahun 65 itu ketika orang-orang takut pada ke gereja kan pada nggak berani tuh gereja membaptis orang-orang PKI ini kan, ex-PKI ini kan pada takut kan. Akhirnya mereka diislamkan, padahal mereka datang ke gereja tapi gerejanya takut ya. Itu saya ingat sekali cerita itu ya dari orang tua kami itu ya. Waduh, gerejanya dulu takut. Ini banyak itu harusnya mau jadi Kristen tidak jadi, hari jadi Islam pada cerita begitu ya. Nah sekarang mereka itu ada kekosongan ketika mereka di Islam karena banyak sekali Indonesia itu sebetulnya ke Islam abangan itu cukup banyak ya saudara ya, cukup banyak. Tetapi mereka kemudian di framing itu tadi ya. Oke lanjut. Kalau mau lanjut boleh siapa saja boleh lanjut ya, Pak Toping, Pak